Saudara, sosok Angelina Natania menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Perempuan yang masih berstatus mahasiswa tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa setelah sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya pada 5 Mei 2023. Sang pelaku ternyata bukanlah orang asing bagi korban. Ia pernah menjadi guru ekstrakurikuler musik saat Angelina duduk di bangku SMA. Jasad Angelina ditemukan dalam koper saudara yang kemudian dibungkus lagi sebanyak 4 lapis di lereng jurang sedalam 20 meter di kawasan Bukit Gajah Mungkur, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Keberadaan jasad korban terungkap setelah pelaku yang telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya mengaku sudah membuang korban di lokasi tersebut. Dan petugas keamanan setempatlah yang pertama kali menemukannya. Usai dilakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban lalu diotopsi di Rumah Sakit Sumber Gelagah dan dicocokkan dengan identitas laporan orang hilang pada 5 Mei lalu. Saudara, korban Angelina Natania merupakan mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Surabaya Ubaya. Perempuan berusia 22 tahun ini terakhir kontak dengan keluarganya 3 Mei lalu. Namun 2 hari berselang korban tak kunjung pulang hingga akhirnya pihak keluarga melaporkannya ke polisi. Menghilangnya Angelina kemudian terungkap setelah polisi memeriksa seorang pria yang kemudian dipastikan sebagai pelaku pembunuhan Angelina di kawasan Pacet, Mojokerto. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan data, saksi serta melihat rekaman CCTV. Pelaku awalnya hanya menyatakan dirinya sebagai orang terakhir yang bersama korban pada tanggal 3 Mei 2023. Namun kemudian ia mengaku telah membunuh korban. Pertanyaannya, lalu siapakah sosok pelaku yang sudah melakukan tindakan keji ini? Pria tersebut bernama Rohmat Bagus Apriyatna. Pria berusia 41 tahun ini, saudara, merupakan warga Surabaya dan telah memiliki anak dan istri. Dan seperti sudah disampaikan sebelumnya di awal bahwa pelaku merupakan guru ekstrakurikuler musik saat Angelina duduk di bangku SMA tahun 2017 lalu. Lepas sekolah menengah atas, menurut pihak keluarga Angelina, korban tergabung dalam grup band yang sama dengan Rohmat. Dan saat itu Angelina menjadi gitarisnya. Rupanya keduanya masih berhubungan dekat hingga akhir hidup Angelina. Berdasarkan penyelidikan polisi, pada tanggal 3 Mei lalu, korban yang berangkat dari rumahnya di Sidoarjo menjemput pelaku di dekat kediamannya di Surabaya, saudara. Dan setelah itu korban sempat pergi ke kampus, sementara pelaku berkeliling dengan mobil korban. Keduanya sempat bertemu beberapa orang dengan maksud menggadaikan mobil korban. Keduanya sempat menginap di dalam mobil di sebuah parkiran apartemen. Namun esok harinya terlibat cekcok hingga berakhir dengan pelaku yang membunuh korban. Jasad korban dibuang di kawasan Pacet, Mojokerto pada tanggal 5 Juni dini hari. Dari penyelidikan juga terungkap bahwa Rohmat ingin menggadaikan mobil Angelina karena butuh modal untuk usaha. Dari sinilah motif pembunuhan korban diketahui. Menurut polisi, pelaku ingin menjual mobil korban sebagai modal usaha. Pelaku berkeinginan membuka usaha di Pacitan. Motif ingin menguasai harta korban pun terkuak setelah juga sakit hati pelaku. Apapun yang menjadi modus operandi, motif dari kejadian ini adalah karena adanya sakit hati. Sekaligus pelaku ingin menguasai barang berharga dari korbannya, baik itu mobil dan handphone. Yang notabene mobil ini sudah dipindah tangankan terhadap seseorang dan handphone pun juga sudah dijual kepada seseorang. Karena itu emosi sesaat, Pak. Pembunuh kamu itu. Jadi ada kata-kata dia yang kurang berkenan di hati saya. Itu yang membuat saya untuk banyak pikir salah. Sedangkan ayah Angelina membantah adanya hubungan asmara antara korban dengan pelaku. Seperti yang telah ramai diberitakan sebelumnya, saudara. Sang ayah yakin pelaku hanya menginginkan harta korban. Sementara psikolog forensik Reza Wahyuni melihat pelaku diduga telah merencanakan kejahatan dalam kasus ini.
Dia ini berinisial Roy ini memang dia menggait beberapa wanita itu seperti membodohi gitu. Jadi dia tidak benar-benar orang yang kepingin untuk menjalin asmara dengan benar, tapi ingin menguasai hartanya. Soalnya saya lihat itu sebelum kejadian ini 2 minggu sebelumnya STN ini hilang, di dalam mobil itu hilang. Jadi waktu anak saya tanya, Pak, STN-nya gimana? Saya tanya, loh saya nggak ngambil. Nah berarti yang menguasai STN sebelum mobil itu hilang, dia sudah diplanningkan gitu. Perencanaan mungkin perampasan, mungkin perampokan gitu ya. Tapi kemudian diketahui oleh korban, kemudian terjadi perlawanan. Nah, perlawanan ini yang mungkin membuat si pelakunya menjadi kalap, emosi, takut gitu kan. Kemudian terjadilah kita kan nggak tahu ya apakah di dalamnya terjadi pergelutan atau terjadi perlawanan yang sifatnya verbal. Sementara itu, jasad Angelina telah diotopsi kemudian disemayamkan di rumah duka Adi Jasa Surabaya. Sejumlah saudara, teman dan pimpinan kampusnya berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran korban untuk terakhir kalinya di kampus pada 3 Mei lalu. Jenazah Angelina kemudian dikremasi di krematorium Eka Praya Surabaya, saudara. Suasana haru mengiringi prosesi kremasi. Ayah Angelina berharap agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dibantu dikawal untuk kita keluarga supaya memperoleh sesuatu yang balasan yang setimpal bagi pelakunya. Untuk keadilan Ibu ya? Iya, kita berharap semuanya mendukung begitu. Terima kasih. Hubungan baik berakhir tragis lantaran amarah sesaat. Ya, setidaknya itulah yang dikatakan pelaku. Meskipun tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi saat itu. Yang jelas, kini pelaku terjerat pasal 338 dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup.